Empat pendaki ini ditemukan petugas dalam keadaan yang masih selamat. Tapi ada satu yang membuat semua orang bingung. Dan mereka bersikeras hanya kesasar atau tersesat sekitar 15 menit. Padahal menurut petugas, rombongan itu udah hilang selama hampir 4 jam. Lalu kemana mereka sebenarnya? Atau lewat mana mereka sebenarnya? Akhir pekan itu, jalur pendakian dipenuhi oleh para pendaki. Area registrasinya cukup ramai sejak pagi. Ada yang lagi ngencengin carrier, ada yang menyiapkan trekking pole-nya, dan ada juga yang sibuk berfoto sebelum memulai perjalanannya. Nah, sekitar pukul 8 pagi, satu rombongan yang berisi 4 orang akhirnya memulai pendakiannya. Target mereka ya sederhana, sampai di area camp sebelum maghrib, beristirahat semalaman, terus summit besok paginya. Cuaca hari itu juga ya cukup bersahabat gitu. Matahari masih kelihatan, meski sesekali tertutup kabut tipis yang datang lalu menghilang. Perjalanan beberapa jam pertama berjalan lancar. Mereka masih sempat bercanda, saling mengejek karena kehabisan napas di tanjakan, dan beberapa kali berhenti untuk minum. Nah, tapi menjelang sorenya, mereka tiba di sebuah percabangan yang kecil deh gitu. Jalur utama terus menanjak ke kiri. Sedangkan di sebelah kanan terlihat ada jalur lain yang jauh lebih landai. Jalur itu ya lumayan cukup lebar gitu. Tanahnya juga terlihat padat, seolah sering dilewati sama pendaki. Salah satu dari mereka berkata, "Kayaknya lewat kanan lebih deket." Ya, yang lain memerhatikan nih sebentar, ngeliatin jalur itu nih. Ngeliatin kan karena dilihat lebih dekat gitu. Memang nggak ada papan larangannya, nggak ada tali pembatas juga, nggak ada indikasi apapun, nggak ada apapun yang menunjukkan kalau jalur itu tuh bukan jalur yang resmi gitu. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan buat masuk ke jalur yang itu. 10 menit pertama ya nggak ada yang aneh, bener-bener nggak ada yang aneh, normal aja. Jalurnya malah kerasa lebih nyaman. Kerasanya ya, tanjakannya juga lumayan landai. Gimana ya namanya jalur kayak jalur pintas gitu. Pepohonannya juga nggak yang terlalu rapat-rapat banget. Mereka akhirnya mulai yakin kalau dia ini telah membuat keputusan yang tepat. Itu kan menurut dia. Sampai salah satu dari mereka berhenti nih. Terus ngomong, kok batu itu lagi? Langsung sontak semua ngeliatin tuh ke arah batu itu. Di samping jalur berdiri sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai wajah manusia. Gak terlalu mencolok, tapi ya cukup mudah diingat gitu, gampang diingatnya. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka melanjutkan perjalanannya nih. Sekitar 10 menit kemudian, batu itu muncul lagi. Posisinya pun sama, di sebelah kanan jalur. Ya, dengan pohon besar yang akarnya juga menjulur ke tanah gitu. Suasana akhirnya langsung berubah jadi hening. Terus satu orang ngomong, ya kayaknya cuma mirip deh. Ya akhirnya mereka mencoba berpikir positif nih. Lagi-lagi nyoba buat mikir positif nih, kalau ini semua nih ya emang sama aja gitu. Namun semakin lama berjalan, mereka kembali melewati batu yang sama. Tapi kali ini gak ada satupun dari mereka ini yang berani berbicara. Akhirnya mereka semua mempercepat langkahnya. Bukannya menemukan jalan keluar, malah mereka justru itu gimana ya, jalur itu justru terasa kayak makin asing gitu, kayak yang nggak pernah dilewatin siapa-siapa. Nggak ada jejak sepatu, nggak ada bungkus makanan, nggak ada bekas ranting patah, kayak bener-bener asing gitu.
kayak seolah-olah belum pernah ada manusia yang ngelewatin tempat itu. Seolah-olah. Padahal aslinya kan emang beneran nggak pernah. Terus akhirnya salah seorang dari mereka berhenti nih sambil ngomong, wah ini nggak bisa men, kita balik yuk. Akhirnya semua setuju nih buat muter balik. Mereka pun langsung berbalik arah. Namun baru beberapa langkah, orang yang paling belakang langsung memanggil nih, woi bentar dah. Langsung semua pun ikut berhenti gitu, semuanya langsung berhenti nih. Terus mereka langsung nengok ke belakang. Sontak mereka langsung terdiam. Karena itu tuh jalur yang tadi mereka lewatin ternyata udah nggak ada. Di belakang mereka hanya terlihat semak yang rapat, tinggi, padat gitu, bener-bener kayak wah parah dah, nggak pernah dilewatin sama manusia ataupun binatang apa gitu. Nggak ada bekas jalan sedikit pun. Padahal baru beberapa detik sebelumnya mereka datang dari arah itu. Nggak ada yang berani bergerak di situ. Mereka cuma kayak ngeliatin seolah-olah kayak nggak percaya nih. Yang terdengar cuma napas mereka sendiri. Tapi beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Kayak gimana ya, suara langkah kaki itu kayak banyak gitu. Seperti ada rombongan pendaki yang sedang berjalan. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Nah, semakin lama suara itu kayak semakin ngedeket ke arah dia. Terus terdengar satu suara, Mas. Akhirnya salah satu dari mereka nih berteriak. Ya kayak gimana ya, teriakin karena dipanggil Mas gitu. Akhirnya nggak ada jawaban. Langkah kaki itu akhirnya kayak terus ngedeket nih, sangat deket, seolah tinggal beberapa meter lagi. Namun nggak ada satu orang pun yang muncul dari situ gitu. Suara langkah itu justru mengelilingi mereka dari depan ke samping sampai akhirnya ke belakang. Salah satu dari mereka pun mulai gemeter sambil ngomong, ya udah tenangin diri dulu, jangan lari. Belum sempat kalimat itu selesai, mereka nih semua ngedengar ada suara peluit. Tweet, tweet. Semua spontan langsung menoleh ke arah tersebut, sumber suara tersebut. Peluit itu terdengar dari arah sebelah kiri. Mereka langsung berlari ke arah suara tersebut. Suara peluit kembali terdengar lebih dekat, kayak prit, prit. Tanpa berpikir panjang, mereka terus mengikuti arah suara itu. Nah, beberapa menit kemudian, kabut pun mulai menipis. Di depan mereka, akhirnya kelihatan jalur pendakian yang benar-benar habis dilewatin sama manusia nih. Jalur yang dipenuhi bekas sepatu para pendaki. Gak jauh dari sana, seorang petugas sedang berdiri sambil membawa peluit. Melihat rombongan itu muncul dari arah hutan gitu ya, wajah petugas langsung berubah jadi lega sambil ngomong, akhirnya ketemu juga sampean Mas. Salah satu pendaki akhirnya langsung nyautin, lah emang nyariin kami? Kami cuma nyasar sebentar Pak. Petugas menggeleng sambil ngomong, kalian itu udah hilang hampir 4 jam. Wah, di situ semua langsung saling berpandangan ya. Sampai satu orang ngomong, gak mungkin Pak, kami paling cuma muter-muter 15 menit doang. Petugas akhirnya nggak ngebantah nih, dia cuma ngajak mereka turun. Singkat cerita, sesampainya di base camp, mereka menceritakan jalur pintas yang mereka lewati. Namun, semua orang di sana memberikan jawaban yang sama. Di gunung ini nggak pernah ada jalan pintas di lokasi yang kalian ceritakan, Mas. Ya, akhirnya mereka mencoba menunjukkan letaknya. Nah, sampai besok harinya, paginya nih, petugas bersama beberapa porter kembali ke lokasi itu. Hasilnya, nggak ditemukan percabangan, nggak ada jalur, yang ada cuma lereng curam yang dipenuhi semak berduri. Mustahil itu dilewatin sama manusia. Sampai hari ini, keempat pendaki itu masih yakin mereka pernah berjalan di jalur tersebut. Karena mereka semua melihat tempat yang sama, mendengar suara langkah yang sama, dan melewati batu besar yang sama berulang kali. Kalau lu lagi ngedaki, terus lu ngelihat jalur yang lebih dekat dan lebih mudah, apa lu berani buat mencobanya?
Atau lu tetap memilih jalur yang resmi? Tulis jawaban lu di kolom komentar coba.